mereka, dan mereka itu termasuk dalam yang saya jabarkan dalam 7 dimensi itu. Kalau malaikat kedewatan itu melindungi apa yang dimiliki oleh, kan untuk anak cucunya, biar digali oleh anak cucunya, biar diambil, dan dia sebagai pelindung. Dia muncul karena mungkin satu keadaan dia harus muncul mencuri perhatian atau melahirkan. Secara spiritual, bangsa ini bahkan dunia mengalami fase kebangkrutan spiritual karena ketokohannya mesti dipujo itu materi yang sangat berlebihan itu loh. Kalau materi, karena konten materi manusia sama, kok ijek lebih terhormat hewan yang mangan yo sak cukupe ya tuan turu kan, permangan kawin yo kawin sak cukupe. Lah nek wong enek apa sih yo kuwi ku enak yo kawin 10 yo jek kurang jek. Ini acuan contoh yang sederhana gitu loh Mas. Contoh gini, kok lebih beradab hewan ketimbang manusia? Katanya manusia itu sempurna, tapi kenyataannya di kenyataan kehidupan kita lebih tak beradab, lebih beradab hewan ketimbang. Dan ini saya mengkritik bukan saya ini tidak hewan, berarti kita di dimensi hewan yang level apa gitu loh. Apakah kita termasuk hewan yang paling level terendah atau manusia saya anggap juga hewan, tapi kan setidaknya nih punya pola pikir setingkat, katanya melahirkan madep-madep yang begitu hebat. Apa yang dilakukan? Justru negara-negara yang tergolong religinya kuat malah jadi penghasil sampah sedunia loh. Negara terkotor di dunia itu cari aja nanti di banyak website. Saya malam ini saya mendapatkan beda lagi penerangan yang sangat spektakuler, dan paling tidak saya punya ekspektasi. Di Tuban kebetulan saya banyak jaringan anak-anak muda, ratusan banyak sekali. Paling nggak bisa bikin miniaturnya padepokan upat-upat bumi lah, secara tindakan aktualisasinya untuk meminimalisir kebangkrutan spiritual ya. Iya, kalau menculik bahasa saya ya memang bangsa ini, bahkan dunia saat ini kita kehilangan tokoh-tokoh spiritualis yang nyata-nyata spiritualis. Walaupun saya bukan termasuk orang spiritualis tapi saya mencoba. Saya pun tidak berani mengatakan suci, tapi setidaknya tetap pakai etika ngono yo ngono ning ojo ngono. Karena di dalam konteks logo saya itu Mas, itu upat-upat bumi itu kan satu sistem cetak biru global dunia. Hitam putih berjabat tangan. Lu hitam putih kok wani jabatno tangan itu, kalau saya itu bukan orang yang bener-bener duduk di tengah, tidak berani. Itu nanti akan melanggar etika huru hara, madhab akan banyak tersinggung. Saya berani itu konsep upat-upat bumi. Upat-upat bumi itu kan upat-upat itu pucuk cemeti atau tali jagat. Senjatanya wong Angon itu kan pucuknya, kalau dalam konteks syariat, tarekat, hakikat, makrifat, pecutnya tak simbolkan sebagai jalan saya untuk menciptakan senjata untuk Angon. Angon itu kan rileks kelihatannya karena banyak tokoh-tokoh besar, bahkan Nabi kan lahirnya dari seorang pengembala. Melalui perenungan yang panjang saya melahirkan. Walaupun saya itu gak sekolah Mas, tapi saya menciptakan satu gagasan, muncul 2 punjer tali jagat sama upat-upat bumi. Tapi yang saya nganu upat-upat bumi. Upat-upat bumi itu satu sistem. Itu digambarnya nanti bisa dicari di Google. Itu cemeti, buku,
Kenapa saya ambil buku? Buku itu simbol dari ilmu. Ilmu itu berarti melahirkan semua pemikiran yang ada di dunia. Cara berpikir saya, karena ilmu itulah justru yang menciptakan kehancuran dulu. Pokoknya saya itu selalu berpikir agak beda dengan orang lain. Maka dalam wong sampean itu kenapa anak gak di sekolah no? Ya kan wong pinter itu malah menciptakan kerusakan. Itu simbol dari buku itu. Ketika Anda belajar, Anda akan diuntal ilmu dan akan menciptakan kerusakan. Bukan Anda yang menguntal ilmu dijadikan menjadi rahmat untuk seluruh. Maka jenengan ketika ditarik pada garis keagamaan, saya tidak mau, karena saya spiritualis, berpikir secara universal, memakai sudut pandang kebudayaan. Karena semua pemikiran konstruksinya ada di kebudayaan, bukan kebudayaan seninya. Misalnya wayang, bukan, kebudayaan itu konteks religi, konteks seni, aplikasi pertanian, itu kan diskusinya masuk di ranah kebudayaan. Bahkan religi-religi itu masuk di produk dari sebuah konstruksi kebudayaan. Tapi meskipun begitu, ketika kemudian ada teman-teman lain dari berbagai daerah ingin mendapatkan bimbingan rohani, barangkali welcome itu sih, gak masalah ya. Welcome, tapi saya itu memang rontok menghindari. Misalnya Facebook saya rawat itu untuk marketing kegiatan saya, dan ketok hidup. Tapi secara spiritual saya itu sudah ingin menghindar. Saya itu lucu ya, berpikir saya itu termasuk dari kecil rumit karena mungkin saya masuk di 3 dimensi sekaligus, positif, negatif, dan netral. Ketika saya kemajuan, saya tarik, saya tidak boleh, saya harus tetap di tengah. Jadi pertarungan batin saya itu, seharusnya orang masuk di dimensi kesadaran murni kan sudah selesai. Tapi karena wadah saya ini masih hidup, saya kan, misalnya contoh saya bikin, kenapa saya bikin lembaga ini? Karena ini bagian dari cetak biru berpikir saya, harus saya wujudkan dalam bentuk nyata. Berarti masyarakat biar, oh orang itu loh, dari konsep seperti itu dikembangkan, ada bentuknya, ada keratonnya, ada sistemnya. Kan contoh gini, kalau saya hanya menciptakan satu pemikiran, dulu saya kan mau bikin buku ya, kitab. Saya dulu mau bikin agama sendiri mungkin, tapi tak hitung-hitung karena itu terlalu banyak mudaratnya, akhirnya saya batalkan total. Itu juga melalui diskusi dengan guru sejati saya akhirnya mundur. Wah, kok petok nah ini terkenal besok jadi nabi, kayak engkau jadi nabi badal juga, jadi wali tumbal juga. Kan bicara pada konten, udah tak bicarakan, saya ini udah selesai, ngapain sih lagi saya tutup buku-buku yang saya lahirkan. Saya itu termasuk pola pikir saya itu saling bertentangan, Mas. Maju tak tarik mundur, ketika mundur kemunduran tak tarik maju, maju mundur, tapi dalam fase naik yang aplikasi, karena kita belum mati itu tadi. Kenapa seperti itu? Karena selalu bertentangan. Contoh ini, wah aku kok naik populer, aku kan naik populer, saya punya bakat-bakat populer yang akhirnya nanti menyiksa saya, itu kan tak hindari. Tapi jangan bel tak, saya yo corong yo meditasi sih, apa yang sampai tak sampaikan materinya. Oke lah, oke, mungkin Tuhan, karena rata-rata teman-teman bicara tentang keilmuan, saya sudah tidak lagi. Kita pada konteks ruhnya, pesan intinya apa sih yang mau disampaikan masing-masing madhab. Intinya kan mari berpesan kasih sayang, kasih, ayo do nonton dunia hama mayu ayuning bawono, mamu mayu ayuning sesami. Tapi kenyataannya kan hanya sekedar teoritis yang kadang jauh ya. Trans 7 kemarin itu dalam rangka apa guys? Itu juga sebenarnya saya terpaksa. Benar gini. Kembali mundur berarti itu. Iya, ini ceritanya. Saya sebenarnya kan kalau di Blora dianggap orang yang mempunyai, dulu waktu muda menggeluti itu, tapi
Saya bertentangan dengan aku ini sudah masuk di fase kesadaran mulai. Masa aku menceritakan sesuatu di level turun lagi seperti orang-orang yang seperti permintaan mereka itu loh. Sedangkan itu waduh saya. Tapi akhirnya ya udah mungkin memang ini jalan saya pun mengambil jalur tengah. Jenengan saya rasa pasti sedikit bisa lah menebak coro dimensi kemalaikatan itu kan rasane kan wong ki yo nyeleneh kan gitu. Tapi ini menarik ya, sedikit agak mutus sih nggak masalah sebenarnya untuk bumbu-bumbu supaya nggak terlalu serius. Iya. Banyak berita ini viral nih, bis masuk ke hutan gitu kan, panjenengan yang apa tuh namanya sesepuh di sini, bagaimana mencermati hal itu supaya kemudian bisa nggak sih hal seperti itu dirasionalisasikan gitu maksudnya? Bisa. Gimana itu? Ini. Tapi ini juga menjadi kajian super lebar lagi. Kendeng. Kita bicara pada skup Kendeng arah Blora ini termasuk gugusan jaringan pegunungan Kendeng dari Tuban, Pati, Purwodadi, Blora itu kan gugusan Kendeng. Hal-hal yang saya begini, hal-hal yang bersifat supranatural, dimensi cahaya itu kalau di dinding, misalnya kita bicara pada ruang kerajaan jin, kita bicara ke ruang kerajaan jin. Kerajaan jin itu kan membutuhkan material yang berupa misalnya logam-logam mulia untuk membangun kerajaannya. Karena Kendeng ini termasuk apa ya, lempeng arus gunung berapi aktif, termasuk munculnya contoh jenengan kalau dalam ilmu vulkanologi yaitu muncul kesongong, muncul leduk itu berarti kan di bawahnya ada gunung api aktif. Biasanya gunung api aktif, magma dari sebuah gunung aktif itu jika terjadi ledakan pasti akan menghasilkan material logam. Kandungan-kandungan batu kars itu kalau di pengayaan ilmu ilmiah itu kan biasanya bisa saja mengandung uranium, titanium, dan itu dibutuhkan oleh makhluk dunia astral karena teknologinya manusia itu lebih, cara berpikirnya EQ-nya juga lebih tinggi di dunia itu. Bisa juga kalau dibahasakan umum apa ya, alien gitu ya. Alien itu kan teknologinya membutuhkan tempat-tempat yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan, karena memang dimensinya dia lebih cerdas, teknologinya juga lebih tinggi dari peradaban yang sekarang. Saya ilmiahkan kenapa di situ ada makhluk-makhluk yang menjaga itu, karena memang di Kendeng ini masih ada barang-barang yang memang dibutuhkan mereka, dan mereka itu termasuk dalam yang saya jabarkan dalam 7 dimensi itu. Kalau malaikat kedewatan itu melindungi apa yang dimiliki oleh, kan untuk anak cucunya biar digali oleh anak cucunya, biar diambil, dan dia sebagai pelindung. Dia muncul karena mungkin satu keadaan dia harus muncul mencuri perhatian atau melahirkan ketokohan yang setiap tanah itu kan dipenjaga, Mas. Ya cara bosone wong lokal ya danyang ya, dahyang itu kan penjaganya masing-masing wilayah. Hal-hal yang di tempat pintu-pintu portal itu biasanya kan ada harta-harta yang tersimpan. Sebenarnya saya wikiku dalam manu ya iso diseneni wong-wong pasepuan. Sebenarnya ini rahasianya wong. Tapi sebenarnya wong ilmiah seperti itu. Tapi kadang kita jadi salah menafsirkan. Maka dalam bahasa pintu portal ada bahasa telepati.
bukan telepati, teleportasi. Teleportasi. Teleportasi itu kan menembus dinding cahaya, ini dinding dimensi dunia nyata, dan ini masuk lorong di dimensi cahaya. Maka termasuk muncul kayak kejadian di Ronggan itu. Bis masuk itu. Ya, dia merasa di jalan Jalan. biasa Ya. kayak di kota-kota, tapi sebenarnya dia masuk lorong waktu. Itu bagian dari teleportasi gitu. Ya, kan sih. mungkin kalau di bagian, tapi saya korek di Iya, 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 iya. mungkin dalam teori-teori ilmiah itu masuk di ranah teleportasi. Dan biasanya pintu-pintu seperti itu dijaga karena memang ada kandungan logamnya sangat kuat. Oh gitu ya. Kenapa itu dirahasiakan kan? Lah itu bagian dari kenapa kendeng ini direbut, termasuk semen, termasuk apa? Mungkin tidak hanya limbahnya itu semen, mungkin ada, tapi itu kan orang-orang seperti itu. Rahasia ini saya ngerti kan, Iya, 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 iya. para ilmuwan. Tapi saya sebagai